Baik Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab dari surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus pasalnya yang kelima. Kita membaca ayat 11 sampai 21. Kita baca secara bertanggapan, saya ayat 11, Bapak Ibu 12, bergantian dan seterusnya. Pelayanan untuk pendamaian. Ayat 11, demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, surat 2 Korintus, surat yang ditulis oleh Paulus untuk meneguhkan jemaat di dalam iman mereka kepada Kristus, tetapi juga memberikan pembelaan kepada orang-orang yang menyangsikan akan kerasulan daripada Rasul Paulus. Itu sebabnya Paulus bilang hatinya terbuka di hadapan Allah. Tuhan tahu niatnya, motivasinya, tujuannya, pemberitaan Injilnya, pelayanannya. Dan ya ada orang yang bilang Paulus mau memegahkan diri, mau memuji diri dan lain sebagainya. Jadi dia bilang Tuhan tahu motivasinya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, jadi dari bagian ini kita melihat bahwa Paulus memberikan satu kebenaran bagaimana ya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah ditebus, diselamatkan, kita ini menjadi ciptaan yang baru, kita yang sudah dilahirkan baru. Nah itu sebabnya dari bagian ini dengan singkat saya mau bahwa kita merenungkan bagaimana karakteristik atau ciri orang yang sudah lahir baru atau telah dipulihkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah lahir baru, yang sudah mengalami kelahiran baru, sudah diperdamaikan dengan Allah, sudah dipulihkan oleh Tuhan, tentu punya ciri-ciri, punya karakteristik hidup yang berbeda dengan sebelumnya.
Nah, apa saja ciri-ciri atau karakteristik orang-orang yang sudah dilahirkan baru oleh Allah? Nah, kelahiran baru adalah pekerjaan Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika seseorang itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11, ciri yang pertama adalah orang itu akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, orang yang telah lahir baru, orang itu pasti hidup takut akan Tuhan. Apa artinya hidup takut akan Tuhan? Bukan karena kita takut seperti takut kepada setan. Tidak, takut kepada Tuhan artinya kita menundukkan diri kita. Kita menghormati Tuhan karena Dia adalah Allah kita. Nah, berbeda dengan orang yang belum lahir baru. Orang yang belum lahir baru, orang itu tidak hidup takut akan Tuhan. Di dalam keseluruhan kehidupannya, dari bangun tidur sampai malam di hari dia tidur, tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang itu tidak memuji dirinya. Karena orang yang memuji diri biasanya orang yang bangga atas kemampuan dirinya sendiri, atas apa yang sudah dia buat, dia kerjakan, kemampuannya, kesanggupannya, jerih payahnya, kerja kerasnya, dan lain sebagainya. Nah, orang yang takut akan Tuhan, orang itu tidak lagi memuji dirinya. Nah, kalau muji diri ini kan sombong ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat hidup kita, sebenarnya apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita puji daripada diri kita? Apakah kita orang baik? Mungkin bagi kita orang baik, tapi belum tentu bagi orang kebanyakan. Mungkin kita dikenal berbeda seperti yang kita nilai diri kita sendiri. Apakah kita seorang yang sudah berbuat hal yang baik kepada orang lain, hal yang baik kepada Tuhan, sehingga kita bisa membanggakan diri, memuji diri? Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang itu tidak akan memuji dirinya. Sebaliknya, semua yang bisa dia kerjakan, yang bisa dia lakukan, dia tahu bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, sehingga yang akan dia tinggikan, yang akan nampak di dalam semuanya, dia akan kembalikan itu kepada Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, orang itu tidak lagi memegahkan diri dengan hal-hal lahiriah, hal-hal yang bersifat jasmania dan sementara saja. Nah, tidak lagi demikian. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak akan takut akan Tuhan, orang itu akan memuji-muji, memegahkan diri dengan hal-hal lahiriah. Pangkatnya, jabatannya, gelarnya, prestasinya, hartanya, kekayaannya. Bapak Ibu, itu semua hal-hal lahiriah. Hal-hal yang sifatnya hanya jasmania saja. Dan itu tidak kekal adanya, itu hanya sementara saja. Nah, ayat 12 perhatikan, dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Bapak Ibu, ketika kita sudah dilahir barukan oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan, maka semua yang bersifat lahiriah, Paulus di bagian yang lain dia katakan, dia anggap itu sebagai sampah. Dulu apa yang dia bangga-banggakan, prestasinya, keunggulannya, keberhasilan, kesuksesannya. Di dalam surat mana ya, Galatia ya? Dia bilang kalau mau membanggakan diri dari keturunan, dia orang Ibrani asli. Dari suku, dia dari suku Benyamin. Pendiriannya di dalam Taurat, dia seorang Farisi. Dan di dalam pekerjaannya, dia ini seorang yang
membasmi semua umat Tuhan, para pengikut Kristus. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, setelah dia diselamatkan oleh Tuhan, semua yang tadi dia bangga-banggakan itu, dia anggap itu sampah. Dia anggap itu tidak lagi berguna. Dan dia hanya berfokus untuk mendapatkan Kristus, mendapatkan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah dilahir barukan oleh Tuhan, kita seperti melihat dunia yang baru ini, dunia ini dengan cara pandang yang baru. Kita akan melihat hidupan kita ini dengan cara yang baru. Tidak seperti dengan orang-orang kebanyakan, apalagi orang-orang yang belum ada di dalam Tuhan. Jadi semua lahiria itu tidak lagi dimega-megakan, dibesar-besarkan, ditonjol-tonjolkan. Sebaliknya dia tinggalkan semuanya itu. Biarlah Kristus saja yang dia beritakan. Kristuslah yang dia kejar, dia cari, dia perjuangkan. Nah, kemudian ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Nah, menguasai diri. Perhatikan ayat 13, ini sesuatu yang saya sebenarnya agak bingung. Tetapi rupanya, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ketika seseorang yang sudah dilahirkan baru, orang itu akan menguasai dirinya sedemikian rupa, tetapi orang itu juga akan dikuasai Allah sedemikian rupa. Dia berbilang bahwa di dalam pelayanannya, dia seperti tidak menguasai diri. Bukan berarti orang yang lupa daratan ya. Tetapi di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, dia dikuasai Allah luar biasa. Memberitakan Injil itu dengan tegas, dengan lantang. Memberitakan kebenaran Tuhan itu dengan murni. Tidak ada maksud-maksud loba di dalamnya. Tidak ada kepentingan-kepentingan manusia di dalamnya. Sehingga kalau Paulus bilang kamu harus bertobat, berarti dia seperti tidak menguasai diri. Bahkan ketika Tuhan pakai dia di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, kalau itu namanya dosa, dia akan lawan, dia akan bongkar, dia tidak mau kompromi. Itu sebabnya dia bilang, kalau kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita lihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab, orang-orang yang seakan-akan satu sisi, orang-orang yang tidak menguasai diri. Tidak lagi perhatikan dengan hal-hal humanis sementara. Nanti bagaimana perasaan orang, nanti bagaimana penilaian mereka, nanti bagaimana. Tidak demikian. Tetapi mereka dikuasai oleh Tuhan untuk menyampaikan segala rencana dan kehendak Tuhan. Kita tahu Yesaya, kita tahu Yeremia. Yeremia Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita belajar ya Yeremia. Yeremia itu adalah seorang nabi peratap. Dia diutus oleh Allah untuk memberitakan berita penghukuman kepada umat Tuhan, kepada bangsa Yehuda. Seorang yang menyampaikan berita penghukuman, orang itu pasti akan dibenci oleh orang yang mendengarnya. Tetapi ini adalah perintah Tuhan kepada Yeremia. Yeremia bilang bahwa kamu akan masuk ke dalam pembuangan karena dosa-dosamu. Wah, kalau siapa orang yang mendengar berita itu, pasti orang itu akan marah. Kamu utusan Tuhan kok bicaranya seperti itu? Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman yang datang daripada Tuhan, firman itu bukan untuk membuat kita terlena di dalam dosa. Kebenaran yang daripada Tuhan itu akan mengoreksi kita, akan memperbaiki kita, akan membongkar segala kedok-kedok kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Segala cara hidup sifat kefasikan, segala sesuatu yang tidak benar
tidak memuliakan Tuhan, kebenaran Tuhan itu akan membuat kita terganggu, membuat kita gelisah, membuat kita tidak nyaman. Kebenaran daripada Tuhan itu seperti sakit di telinga. Tetapi itu adalah obat yang paling manjur untuk membersihkan hidup kita, hati kita, perilaku kita, karakter kita. Kebenaran Tuhan itu akan mengoreksi segala sesuatu. Itu sebabnya Paulus dia bilang, ayat 13 sebab jika kami tidak menguasai diri, itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jadi ada dua kepentingan ya. Kalau untuk kepentingan Tuhan, berarti mau saudara kah, mau keluarga kah, mau orang dekat kah, tidak peduli. Ini menjalankan kepentingan Tuhan. Kalau itu kepentingan Tuhan, berarti bukan bagaimana nanti tanggapan orang itu kepada saya. Tetapi apakah Tuhan ini senang dengan yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menguasai diri untuk kepentingan kamu. Tetapi dikuasai oleh Allah itu adalah pelayanan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seorang yang punya karakteristik sudah lahir baru, yang menjadi ciptaan baru, orang itu menguasai dirinya, tetapi orang itu juga dikuasai oleh Allah. Nah itu sebabnya Yesaya bilang, roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan, dan sebagainya ya. Nah kemudian yang kedua, tidak hanya takut akan Tuhan, ayat 14 perhatikan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah yang kedua, orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, lahir baru, orang itu akan dikuasai oleh kasih Kristus. Kasih Kristus akan menguasai hidupnya, menguasai hatinya, pikirannya, perasaannya, kehidupannya akan dikuasai oleh kasih Kristus. Nah itu sebabnya dia bilang bahwa ketika dia telah diselamatkan, dia hidup untuk Tuhan. Orang yang dikuasai oleh kasih Kristus, orang itu akan hidup untuk Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena kasih Kristus itu menguasainya. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan orang yang belum diselamatkan, orang yang belum dilahir barukan. Orang itu bukan dikuasai oleh kasih Kristus, tetapi dikuasai oleh kasih dirinya sendiri. Kasih yang egois, kasih yang hanya melihat kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompoknya, kepentingan tertentu. Tetapi ketika kasih Kristus yang menguasai orang itu, maka dia akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kepentingannya apa? Kepentingannya bukan kepentingan diri sendiri, tetapi bagaimana kepentingan Tuhan itu yang akan dia kerjakan. Kalau ini penting untuk Tuhan, maka dia akan lakukan itu. Kalau ini memuliakan Tuhan, dia tidak mau pikir panjang, langsung lakukan dan kerjakan. Dikuasai oleh kasih Kristus. Nah orang yang sudah lahir baru itu dikuasai oleh kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, stok kasih di dalam diri kita, di dalam hati kita, itu sangat-sangat terbatas. Kita punya kasih ini sangat terbatas. Itu sebabnya kita harus bersandar kepada Tuhan. Minta Tuhan penuhi kita dengan kasih-Nya. Penuhi hati kita dengan kasih Tuhan. Sehingga dengan kasih Tuhan yang banjir di hati kita, kita mampu untuk mengasihi Tuhan. Dan pada saat yang sama kita juga mampu untuk mengasihi sesama kita.
Dan inilah kasih yang agung itu. Kasih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tetapi kalau hidup kita tidak dikuasai oleh kasih Tuhan, kita tidak akan mampu untuk mengasihi Tuhan. Kita tidak akan mampu juga mengasihi sesama. Dan kunci untuk mengasihi sesama, kita harus lebih dulu mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu sebabnya perintah utama bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, tenagamu, dan hukum yang sama mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus setelah menyangkal Tuhan 3 kali, waktu Yesus bangkit, Yesus ketemu dengan Petrus, Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dan pertanyaan itu datang 3 kali kepada Petrus, itu seperti guntur di siang hari. Karena apa? Petrus tahu bahwa dia tidak mungkin mengasihi Tuhan. Buktinya adalah pada saat Yesus ditangkap, Petrus 3 kali dengan lantang, aku tidak mengenalnya. Kalau lihat di film itu ya, pas ketiga kali di antara celah-celah manusia yang banyak, mata Petrus tertuju kepada mata Yesus, baku lihat ya. Dan pada saat itu Petrus menyangkal, dan pada saat itu ayam berkokok. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus seorang yang sebenarnya tidak layak menjadi murid Tuhan. Karena dia tidak mampu mengasihi Tuhan. Di saat-saat di mana Tuhan harus, ya dia dampingi, dia temani, menuju kepada penghakiman itu, menuju kepada orang banyak yang berseru-seru, salibkan dia, salibkan dia. Justru di saat itulah semua meninggalkannya, dan Petrus pun menyangkalnya. Itu sebabnya Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhirnya Petrus bilang, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Setelah pernyataan itu keluar dari bibir mulut Petrus, baru ada instruksi yang selanjutnya adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa? Karena Petrus tidak mungkin gembalakan kawanan domba Kristus kalau dia tidak mengasihi Kristus itu yang punya domba-domba itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa Petrus tidak mampu mengasihi domba-domba dengan kasih Petrus sendiri? Karena domba-dombanya Yesus itu bukan hanya ada di Yerusalem. Domba-domba Yesus itu ada di Samaria, ada di Korintus, ada di daerah-daerah yang bagi orang Yahudi itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang kelas rendah, kelas bawahan. Dan kalau Petrus masih punya konsep cara pandang kasih yang terbatas itu, tidak mungkin murid-murid ini akan menerobos wilayah Israel itu dan mengasihi domba-domba yang Yesus punya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, seringkali kasih kita memang yang terbatas, sehingga kita tidak mampu mengasihi orang lain. Kita hanya mampu mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi kaum kita, orang-orang yang sesuku dengan kita, yang sebahasa dengan kita, yang satu budaya dengan kita, sehingga kita tidak mampu mengasihi orang-orang lain. Itu sebabnya Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, seorang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, orang itu akan dikuasai oleh kasih Kristus. Dan orang itu akan hidup untuk Tuhan. Hidup untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Orang itu akan melakukannya. Tetapi sebaliknya, ketika itu menyakitkan hati Tuhan, dia akan pikir 2 kali lipat, saya buat atau tidak, saya lakukan atau tidak. Kalau saya lakukan, tapi ini tidak berkenan kepada Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, maka dia akan pertimbangkan dan dia akan
menolak itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, hidup untuk Tuhan karena dikuasai oleh kasih Tuhan. Pelayanan. Kenapa kita melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan bukan karena supaya kita diberkati oleh Tuhan. Salah. Kita melayani Tuhan karena memang kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita melayani Dia. Dan pelayanan itu adalah sebuah rasa syukur yang kita lakukan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kalau kita mengerti bagaimana Tuhan bawa kita dari kegelapan, hidup jauh daripada Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita balas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan? Tidak ada. Selain kita bersyukur kepada Tuhan dan kita hidup untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan semua yang ada pada kita. Kita melayani Tuhan. Kita ikut Tuhan, kita iring Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami bagaimana Tuhan sudah bawa dia, selamatkan dia dari lumpur dosa, selamatkan dia dari cengkraman maut, orang itu tidak akan mensyukuri kasih Tuhan ketika dia memuliakan Tuhan. Itu sebabnya pelayanan adalah kehormatan. Pelayanan itu bukan beban. Kalau orang yang melayani Tuhan dia rasa beban yang berat, cepat perbaiki motivasi, cepat perbaiki tujuan-tujuan. Kita memuliakan Tuhan, melayani Tuhan karena rasa syukur kita yang luar biasa kepada Tuhan. Orang yang melayani dengan rasa syukur itu luar biasa. Itu sebabnya Yesus bilang, ya kalau kita mengasihi Tuhan, diminta untuk berjalan 1 mil, kita akan berjalan 2 mil. Diminta jubah, kita akan minta baju, kita kasih jubah kita, dan lain sebagainya. Apakah kita mampu melakukan itu? Apa artinya? Kalau ada yang minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan orang itu sejauh 2 mil. Nah, artinya bahwa melakukan sesuatu itu dengan maksimal. Bukan hanya sebatas-sebatas, tetapi dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara, orang yang maksimal dengan Tuhan, orang itu akan luar biasa mengalami segala kasih karunia Tuhan. Tetapi orang yang tidak maksimal dengan Tuhan, karena orang itu hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita ini rugi besar. Bahaya kalau Tuhan balik, Tuhan yang hitung-hitungan dengan kita. Seberapa besar kita mentaati Tuhan, seberapa dalam kita mengasihi Tuhan, seberapa rela kita iring Tuhan, seberapa rela kita pikul salib kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan dia bilang semuanya itu seperti kain kotor di hadapannya. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, kalau kita sadari hal ini, betapa dalam besarnya, luasnya rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan, kita memuliakan Tuhan, menjalankan rencana kehendak Tuhan, memperluaskan kerajaan surga. Rasa syukur kita ini luar biasa. Tetapi hari ini orang tidak lagi memperluas kerajaan surga, kerajaan Allah. Tetapi orang lebih daripada membangun kerajaan-kerajaannya sendiri. Membangun dirinya sendiri, keluarganya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperebutkan mahkota, kita akan kehilangan mahkota itu. Karena apa? Yesus dalam Filipi itu ya, dia direndahkan. Merendahkan dirinya. Bahkan taat sampai mati. Mati juga dengan cara yang paling hina. Semakin direndahkan, justru naiknya itu semakin tinggi. Bapak Ibu Saudara, jangan meninggikan diri kita. Karena orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan.
Sebaliknya orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, di bawah tangan kuasa Tuhan, orang itu akan ditinggikan pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikuasai oleh kasih Kristus. Itu sebabnya setiap hari kita harus bersandar kepada Tuhan. Tolong saya, mampukan saya untuk memuliakan Tuhan. Tolong saya untuk melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Tanpa kita bersandar demikian, maka kita tidak akan mampu. Kasih kita kasih yang terbatas. Kasih kita yang sudah minus. Kemudian yang ketiga, karakteristik orang yang sudah lahir baru, orang itu akan punya cara pandang, punya penilaian yang berbeda. Perhatikan ayat 16. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Siapa yang ada dalam Kristus, ciptaan baru, lama berlalu, yang baru sudah datang. Nah, cara pandang yang berbeda. Bedanya di mana? Paulus dia berkata bahwa kami tidak lagi menilai seorang juga pun. Berarti penilaiannya, cara pandangnya adalah cara pandang ilahi, cara pandang Tuhan. Menurut ukuran Kristus, dia memandang segala sesuatu di dalam terang firman Tuhan. Itu sebabnya cara pandangnya berbeda. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita punya cara pandang yang berbeda. Kita memandang segala hal yang terjadi, segala situasi keadaan dengan cara pandang Tuhan. Artinya, apapun yang terjadi kita akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan? Tuhan, kenapa ini terjadi? Apa rencana Tuhan? Semua yang terjadi kita memandang, melihat, menilai di dalam cara pandang Tuhan terhadap keadaan dan situasi. Di dalam ukuran Kristus dan melihatnya itu di dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu lengkap sekali, semua ada. Bapak Ibu mau lihat dari sisi manapun, sisi hukumnya ada, sisi sosialnya ada, sisi ekonominya ada, sisi politiknya ada, sisi apa saja semua ada. Mau etika hidup, moral, estetika, semua ada di dalam Alkitab kita. Yang Tuhan mau adalah kita hidup di dalam terang firman-Nya. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, Alkitab dalam Mazmur 1 katakan, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tuhan yang tanam dia, tempatkan dia di sana. Tuhan yang memfasilitasi sehingga orang itu tidak pernah mengalami, daunnya itu tetap hijau. Musim boleh berganti tapi dia akan tetap segar dan jadi berkat, menjadi tempat pernaungan. Bapak Ibu Saudara, cara pandang itu berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah orang itu akan sadar bahwa dia adalah utusan Kristus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu damaikan dengan Allah. Dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi Allah telah mendamaikan kita. Ini adalah dasarnya. Kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Kita mengalami kedamaian daripada Tuhan. Dan setelah itu kita adalah menjadi utusan Kristus. Kita menjadi pembawa-pembawa damai, pelayan pendamaian. Kita ini menjadi agen-agen pembawa damai. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, orang itu sadar bahwa dia adalah utusan Kristus untuk pergi dan membawa damai, membawa pelayanan pendamaian itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Allah mendamaikan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Itu sebabnya kita didamaikan dengan Allah. Setelah itu kita sudah menerima anugerah keselamatan, kemudian kita lagi diutus oleh Tuhan untuk membawa damai-Nya. Ada seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dia berkata, "Guru, izinkanlah aku untuk ikut dengan engkau." Yesus bilang, "Jangan, kau kembali ke kampung.
kembali kepada komunitasmu dan jadi berkat di sana, jadi saksi Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa kita adalah utusan Kristus? Kita diutus untuk membawa damai, memperdamaikan orang lain dengan Allah Bapa di surga. Jadi kita adalah utusan pendamaian. Kita tidak diutus untuk membuat keonaran. Kita diutus untuk membawa damai, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, membawa orang lain untuk kembali kepada Tuhan. Ini adalah tujuan. Dan seorang utusan, dia tidak akan memberitakan hal-hal yang lain selain amanat daripada yang mengutusnya. Seorang utusan yang baik, dia tidak akan menyampaikan produk-produknya sendiri, tetapi menyampaikan semua produk-produk yang diemban oleh pengutusnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita diselamatkan dari dunia dan kita diutus kembali ke dalam dunia, membawa damai Tuhan, membawa terang Tuhan, membawa kasih Tuhan, membawa pengharapan kepada dunia yang gelap ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berbeda dengan orang-orang yang belum ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya tema besar di depan adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Karena memang kita berbeda dengan orang dunia. Bapak Ibu Saudara, hari ini zaman ini begitu tidak menentu. Zaman keadaan dunia hari ini tidak menentu. Semua serba berubah, tidak pasti, dan menggelisahkan kita, membingungkan kita. Tetapi kita tidak usah heran, tidak usah bingung. Karena memang Alkitab sudah menubuatkan semuanya itu. Karena orang jahat akan bertambah jahat. Tetapi anak-anak Tuhan, mari kita hidup. Kita menjaga kesucian diri kita, hidup kita di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang belum dilahir baru diselamatkan oleh Tuhan, orang itu hidup tidak akan takut kepada Tuhan. Orang itu punya cara pandang yang sama seperti cara pandang orang-orang duniawi. Dan orang itu tidak sadar bahwa dia adalah utusan-utusan Kristus menjadi pembawa damai. Bapak Ibu, hari ini kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita diselamatkan bukan untuk kita berlenggang-lenggong, bukan untuk kita bersantai-santai. Kita sudah diselamatkan, dimerdekakan oleh Tuhan, bukan untuk kita pakai mengejar semua tujuan-tujuan kita, ambisi-ambisi kita. Tapi mari kita pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sebagai anak-anak muda, orang-orang muda, mari kesempatan yang ada. Engkau sedang belajar, sedang studi, tapi jangan lupa bahwa masa muda ini pakailah untuk mencari Tuhan. Pakai waktu masa mudamu, tenagamu untuk melayani Tuhan. Orang-orang tua, bapak-bapak, kepala-kepala keluarga, ini adalah kesempatan untuk kita mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita melayani Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga dan semua kita yang lain, ini adalah kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, supaya engkau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat berkatnya Tuhan. Kita diselamatkan supaya kita hidup untuk Tuhan.